Pesta akbar sepak bola dunia semakin seru. Semua tim tersisa akan bertanding dengan tekanan yang lebih dari babak sebelumnya. Jangan lewatkan update-update negara kesayangan kamu tiap harinya. Mulai dari skor, klasemen, berita, hingga video-video terkait yang menarik lainnya. Download OneFootball untuk dapatkan semua itu dalam aplikasi, sehingga kalian gak akan kelewatan momen penting di pesta sepak bola akbar 4 tahunan ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Brazil melawan Korea Selatan. Tim Samba mampu tampil dominan di babak 16 besar setelah Brazil menang melawan Korea Selatan dengan skor 4-1. Walaupun berhasil mencetak 4 gol, aspek defensiflah yang harus dipuji dari Brazil pada laga ini. Lewat grafik versi Markstat yang mengukur serangan dan pertahanan tim-tim kontestan Piala Dunia, Brazil masuk pada kategori yang terbaik, berbarengan dengan Argentina, Spanyol, Portugal, Inggris, dan Prancis. Nah, kita akan bedah taktik Brazil pada video ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Brazil yang diasuh oleh Tite dan Korea Selatan yang diasuh oleh Paulo Bento menggunakan formasi yang sama, 4-2-3-1. Tite memasang Neymar sebagai attacking midfielder atau nomor 10 dan double pivot diisi Casemiro serta Paqueta. Sementara Korsel dari 4-2-3-1 tadi akan diubah menjadi 4-4-2 medium block ketika tanpa bola dan baru akan melakukan pressing agresif saat bola berada di sisi flank atau sayap. Korea Selatan mencoba untuk mengisolasi Casemiro guna menutup akses progresi ke tengah. Dengan ditutupnya pivot Brazil di tengah, idenya agar bola lebih dialirkan ke sayap untuk dipres atau direbut. Pada saat goal kick, Brazil build up dengan 4 back yang saling berdekatan, dibantu oleh Casemiro dengan shape 4-1. Walaupun Paqueta membentuk pivot dengan Casemiro pada shape awal, ia akan lebih maju untuk bergabung dengan lini serang Brazil. Paqueta berada di half space kanan dan Neymar berada di half space kiri. Sedangkan kedua winger, Vini dan Rafinha, akan menjaga kelebaran dengan tetap berada di sayap. Penggunaan Neymar Paqueta ini sebenarnya lebih mirip digunakan sebagai double 8 dengan Casemiro sebagai holding atau gelandang bertahan di formasi 4-3-3. Hal ini terlihat pada passing network via The Athletic. Karena cara bertahan Korea Selatan yang mengisolasi Casemiro, Brazil menyerang lebih banyak lewat sisi flank. Hal ini terlihat pada attack sides versi WhoScored, di mana Brazil menggunakan flank kiri sebanyak 38% dan flank kanan sebanyak 34%. Brazil juga memanfaatkan wide triangle di sisi kanan dengan Rafinha, Paqueta, Militao, dan Danilo, Neymar, Vinicius di sisi kiri. Danilo yang invert ke tengah membuka ruang bagi Thiago Silva yang berada di sisi kiri. Rafinha berada di situasi 1 versus 2, mampu melewati 2 pemain. Dan space di ruang antar lini depan dan lini tengah Korea cukup berjauhan, sehingga opsi passing dari Casemiro ke Paqueta terbuka. Ini adalah salah satu kelebihan Brazil, yaitu kemampuan individunya untuk mengalahkan defensive struktur atau struktur bertahan dari Korea Selatan. Brazil menyerang dengan shape 3-2-5 dengan posisi Danilo lebih naik dibandingkan Militao. Kita lihat juga posisi Vinicius yang nggak terjaga dan siap mengekspos sisi kanan pertahanan Korea Selatan. Backline dari Korea Selatan kalah jumlah dengan penyerang Brazil 5 versus 4. Sehingga saat Neymar gagal memberikan kontak pada bola, masih ada Vinicius yang free dan bisa mencetak gol. Sebelum gol penalti, Brazil membuat wide overload di sisi kiri dengan Neymar, Vini, Danilo. Umpan Vini bisa digagalkan, namun Richarlison melakukan counter press yang mampu memberikan hadiah penalti untuk Brazil. Gol ketiga tim Samba mulai dari situasi corner kick. Karena ada rest defense yang sudah diisi oleh Rafinha, Casemiro, Vinicius, Brazil bisa melakukan sustain pressure atau mempertahankan press untuk mencoba menyerang lagi. Richarlison kembali mampu memenangkan second ball setelah umpan dari Casemiro gagal.
Ia lalu melakukan kombinasi dengan duet center back Marquinhos dan Silva sehingga bisa mengelabui pertahanan dari Korea Selatan dan berhasil mencetak gol ketiga pada pertandingan ini. Walaupun Richarlison cukup tajam dengan 3 golnya pada Piala Dunia 2002 ini, aspek defensifnya yang jadi alasan kenapa Tite selalu memasangnya. Ini adalah perspektif dari manajer. Terbukti juga dari statistik high turnover, Brasil mampu mencatatkan 6 high turnover dengan 1 shot yang berhasil dijadikan gol. Ketika bertahan, Brasil menggunakan shape 4-4-1-1 atau 4-4-2 dengan Neymar dan Richarlison menjadi pemain paling depan. Brasil mengkombinasikan medium block dengan 22% dan low block sebanyak 29%. Jadi porsi tim Samba dalam bertahan, terutama menggunakan low block, cukup tinggi. Dengan rapatnya pertahanan, membuat Brasil mendapatkan situasi transisi untuk melakukan counter attack. Memiliki pemain seperti Vinicius yang punya eksplosivitas dalam melakukan counter cepat melawan backline Korea Selatan yang mempunyai jumlah pemain yang sama dengan penyerang Brasil. Balik lagi, ini soal individu. Jadi meskipun secara struktur sudah 4 versus 4, keunggulan individu Vinicius kemudian mengumpan kepada Paqueta yang melakukan late run untuk mencetak gol keempat Brasil. Korea Selatan nggak bisa berbuat banyak dalam membongkar pertahanan Brasil. Menggunakan shape 3-2 dalam fase build up, posisi Moon Hwa-kim atau bek kanan akan lebih dalam dibandingkan Jin Soo Kim atau bek kiri yang lebih naik. Akibat high press yang dilakukan Brasil, Korea Selatan lebih banyak melakukan umpan direct atau langsung ke depan untuk mengeksploitasi ruang di belakang backline Brasil. Korea Selatan lalu membentuk 2-4-4 ke fase progresi dan chance creation. Menariknya, walaupun Korea Selatan mengalami kekalahan pada possession, Kim Min-jae menjadi pemain paling aktif dalam melakukan ball progression atau membawa bola ke depan lewat umpan dan dribblenya. Karena Brasil yang lebih banyak bertahan dengan low block, Korea Selatan mencoba untuk mengeksploitasi hal tersebut dengan melakukan tendangan jarak jauh. Kita bisa lihat hal tersebut terjadi pada proses gol satu-satunya Korea Selatan di pertandingan ini. Kesulitan untuk mencetak gol lewat open play akibat rapatnya pertahanan Brasil, Korea Selatan akhirnya bisa mencetak gol lewat tendangan jarak jauh Sung Ho Paik yang bermula dari situasi set piece. Brasil bertahan dengan 8 pemain untuk melawan 5 pemain Korea Selatan di duel udara, sehingga menciptakan ruang syuting yang cukup terbuka untuk Sung Ho Paik di tengah. Kemenangan ini membuat Brasil lolos ke perempat final untuk melawan Kroasia. Tentunya kemenangan telak ini membuat Tite mempunyai modal penting guna menyiapkan timnya. Brasil sukses memadukan organisasi bertahan lewat strukturnya yang rapi dengan kemampuan individu pemain-pemainnya.